Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, telah menyuarakan kekhawatirannya tentang orang yang mengambil keputusan di kubu Marcus Rashford setelah ia memberikan wawancara kontroversial di mana Rashid mengungkapkan bahwa ia siap untuk tantangan baru. Rashford mengejutkan para pendukungnya minggu lalu dengan menyatakan bahwa ia siap meninggalkan United untuk mencari petualangan baru. Rashford dikatakan tidak senang dengan Ineos setelah mengetahui bahwa petinggi klub tersebut menjajaki calon pembeli tanpa sepengetahuannya. Dalam wawancara dengan Sky Sports, Amorim prihatin dengan orang-orang di sekitar Rashford yang memberinya nasihat, sembari menawarkan dukungannya kepada pemain berusia 27 tahun itu. Amorim berkata, dia memahami bahwa Rashid dikelilingi banyak orang, dan ia membuat pilihan yang bukan merupakan ide awal dari sang pemain. United kembali beraksi pada Boxing Day saat mereka menghadapi Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux. Ineos akan mendukung pelatih kepala terkait keputusan apapun yang diambilnya terhadap pemain tersebut. Di masa lalu, keluarga Glazer yang tidak kompeten lebih mendukung pemain daripada manajer. Telah diperjelas bahwa Ratcliffe, pemilik minoritas baru klub, tidak akan ikut campur dengan cara apapun, meskipun ada potensi kerugian yang disebabkan pada nilai jual Rashford karena ketidakhadirannya dari tim. Barcelona dan Paris Saint-Germain sudah tersingkir dari persaingan. Hanya tim Arab Saudi yang siap membayar mahal untuk pemain berusia 27 tahun itu. Namun, sang penyerang belum berniat meninggalkan Eropa untuk mencari kekayaan di Timur Tengah. Manchester United kalah memalukan 0-3 melawan Bournemouth di Old Trafford pada hari Minggu, skor yang sama dengan yang terjadi musim lalu. Keputusan Ruben Amorim untuk mengganti Manuel Ugarte agar MU bermain habis-habisan dalam serangan di babak kedua tidak berhasil, karena membuat Cherries mencetak 2 gol di babak kedua. Tuan rumah kehilangan banyak peluang emas dengan Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho sama-sama menyia-nyiakan peluang emas. Untuk pertandingan kedua berturut-turut, pemain Argentina itu dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan pada kedua kesempatan itu ia selalu sia-siakan. Amorim telah menegur pemain muda itu karena kurangnya profesionalitas dalam latihannya dan kebiasaannya di luar lapangan. Namun, tampaknya sang penyerang sekali lagi telah membuat kehebohan di media sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Man, setelah kekalahan mengecewakan United 2-3 di tangan Nottingham Forest, pemain internasional Argentina itu menyukai sebuah unggahan media sosial yang mengkritik rekan senegaranya, Lisandro Martinez. Meskipun mudah untuk menyebutnya sebagai kesalahan yang jujur, rekam jejak Garnacho tidak begitu bagus dalam hal ini. Ia ketahuan tidak sengaja menyukai unggahan di mana Cristiano Ronaldo mengkritik mantan manajernya Erik ten Hag, tetapi akhirnya semua itu dimaafkan. Amorim telah menunjukkan betapa kejamnya ia dan akan menarik untuk melihat bagaimana anak muda itu diperlakukan dalam beberapa minggu mendatang, dan apakah ia dapat menebus kesalahannya dan memenangkan kembali tempatnya di starting 11. Penampilan gemilang Nico Williams untuk Athletic Club dan Spanyol telah mengukuhkannya sebagai salah satu talenta paling dicari di Eropa. Menurut El Desmarque, Paris Saint-Germain, PSG, siap memburu pemain sayap berusia 22 tahun itu selama jendela transfer musim dingin. Dengan klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 58 juta euro dan kontrak dengan Athletic yang berlaku hingga 2027, PSG memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi tuntutan klub bas tersebut. Tak hanya PSG, ketertarikan Barcelona pada Williams tetap kuat, meskipun ia memutuskan untuk bertahan di Athletic musim panas lalu. Sementara raksasa Katalan menghormati kesetiaannya, mereka melihatnya sebagai solusi jangka panjang untuk masalah penyerangan mereka dan mungkin akan meninjau kembali upaya mereka di musim panas. Manchester United juga muncul sebagai pesaing. Di bawah Ruben Amorim,
United dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Williams, terutama karena masih ada pertanyaan mengenai masa depan Marcus Rashford. Ambisi klub untuk memperkuat opsi sayap mereka sejalan dengan minat baru mereka terhadap pemain Spanyol yang dinamis tersebut. Athletic berharap dapat mempertahankan Williams selama mungkin. Komitmennya terhadap klub dan ambisinya untuk membawa mereka meraih kejayaan Liga Eropa menggambarkan karakternya. Namun, daya tarik untuk bersaing memperebutkan penghargaan tertinggi dengan klub-klub besar Eropa, seperti United, pada akhirnya dapat memengaruhi keputusannya. Kecepatannya, kemampuan teknisnya, dan ketajamannya dalam menciptakan peluang bisa jadi merupakan hal yang dibutuhkan United untuk menyegarkan kembali serangan mereka di bawah asuhan Ruben Amorim. Profil Williams sangat cocok dengan gaya yang coba diterapkan Amorim di Old Trafford. Fleksibilitasnya di sayap akan melengkapi kreativitas Bruno Fernandes dan memberi United keunggulan dalam menghadapi formasi bertahan. Merekrut pemain sekaliber Williams mengirimkan pesan yang kuat tentang ambisi MU. Manchester United terus melangkah maju dan mundur di bawah asuhan Ruben Amorim saat mereka bersiap menghadapi Wolves pada hari Kamis. Kemeriahan pesta seharusnya cukup untuk United, mengingat mereka telah memenangkan lebih banyak pertandingan, 22, dan mencetak lebih banyak gol, 74, pada Boxing Day dibandingkan tim lain manapun dalam sejarah Liga Primer. Pada hari Minggu, tim Amorim menyerah dengan kekalahan kandang 3-0 melawan Bournemouth yang sedang naik daun. Penampilan yang suram itu menyusul kekalahan 4-3 yang kacau dari Tottenham di Piala EFL, di mana masalah pertahanan United terekspos dengan buruk. Kekalahan dari tim Andoni Iraola itu membuat United berada di posisi ke-13 di Liga dan berada di paruh bawah klasemen saat Natal untuk pertama kalinya sejak musim 1989-1990. MU masih memiliki peluang di Molineux untuk memenangkan pertandingan tandang Liga berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Februari, 3 kali berturut-turut. Mereka juga tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan Liga Primer terakhir mereka pada Boxing Day, sejak kalah 2-0 di Stoke City pada tahun 2015. Masalah pertahanan tetap menjadi masalah utama bagi Amorim. Secara keseluruhan, United telah kebobolan 17 gol Liga Primer dari bola mati, tidak termasuk penalti pada tahun 2024, jumlah terbanyak mereka dalam satu tahun kalender di kompetisi tersebut. Tuan rumah Wolves hanya terpaut 2 poin dari zona aman setelah mengalahkan Leicester City 3-0 dalam pertandingan pertama Vitor Pereira sebagai pelatih setelah pemecatan Gary O'Neil. Gonçalo Guedes, Rodrigo Gomez, dan Matheus Cunha semuanya mencetak gol di Stadion King Power pada hari Minggu. Cunha juga terlibat dalam 13 gol dalam 17 pertandingan terakhirnya di Liga Primer di Molineux, 6 gol, 7 assist, meskipun ia terancam larangan FA karena dugaan perilaku kekerasan setelah peluit akhir pertandingan melawan Ipswich Town. Pemain depan asal Brasil itu akan sangat dirindukan oleh tim manapun, terutama tim Pereira yang terancam degradasi, meskipun penampilan Guedes melawan Leicester menunjukkan Wolves harus memiliki beberapa pelapis di lini depan untuk bermitra dengan Jurgen Strand Larsen. Ryan Ait-Nouri juga akan kembali dari skorsing 1 pertandingannya pada Boxing Day, sementara Mario Lemina harus mengatasi masalah ototnya untuk tampil. Pertandingan akan datang terlalu cepat bagi Pablo Sarabia, Boubacar Traoré, Sasa Kalajdzic, dan Yerson Mosquera. Ini akan menjadi pertemuan Boxing Day kelima antara Wolves dan MU, tetapi yang pertama sejak 1969, hasil imbang tanpa gol di divisi teratas. MU telah memenangkan 7 dari 8 pertemuan Liga Primer terakhir mereka dengan Wolves, kalah 1 kali lagi pada Januari 2022 di Old Trafford.